Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alati siwak wa wa min sunanil wudu'i wa yutlaku aswaku aidan. Alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Pasal menjelaskan tentang penggunaan alat siwak. Wa wa min sunanil wudu', siwak itu sebagian dari kesunahan-kesunahan wudu. Wa yutlaku aswaku aidan, juga disebut dengan siwak juga. Alama yustaku bihi min arokin, dengan menggunakan perkara yang terbuat dari kayu arok, wanahwi dan selainnya arok. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu sunnah, mustahab di setiap tingkah. Wala yukrahu tanjihan, dan tidak dimakruhkan secara tanzih. Illa ba'da zawali lisa'imi, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawali samsi, setelah tergelincirnya matahari. Fardon, baik puasa fardu, au naflan, atau puasa sunnah. Watazulu, dan akan hilang apa al-karohatu, hukum kemakruhan, bihurubi samsi, sebab tertenggelamnya matahari. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah siwak itu bisa menggunakan kayu arok. Yang paling utama itu memang kayu arok. Kayu arok itu yang biasa dijual di toko-toko dan dari imporan Arab Saudi. Kalau tidak menggunakan kayu arok, bisa menggunakan kayu-kayu yang lain. Yang penting bisa yuzilu alkolha, menghilangkan reget-reget, menghilangkan kotoran, menghilangkan, cara Jawa itu ngilangi gidal, kotoran-kotoran yang nyangkut di gigi, Lalu setiap perkara yang bisa menghilangkan alkolha, menghilangkan kotoran, itu bisa disebut siwak dan sama-sama mendapatkan kesunahan. Kullu syai'in yuzilu alkolha, kullu khosanin yuzilu alkolha, setiap sesuatu yang kasar dan dapat menghilangkan kotoran-kotoran di gigi, yuzilu alkolha. Ini bisa dikatakan sebagai siwak. Maka sikat gigi yang seperti kita lakukan itu juga termasuk siwak. Kita juga disunahkan ketika melakukan itu. Maka ketika jenengan bersikat gigi, melakukan sikat gigi, dan Anda niati untuk melakukan siwak sunnah lillahi ta'ala, maka Anda akan mendapatkan pahala siwakan. Dan siwak ini disunahkan di setiap tingkah, di setiap keadaan. Mau sholat, monggo, sunnah siwakan. Mau ngaji, monggo, sunnah untuk siwakan. Di setiap keadaan disunahkan, kecuali setelah illa ba'da zawali lisa'im, kecuali bagi orang yang puasa, baik puasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa kodok Ramadan, atau puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a, Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal. Sama semuanya itu dimakruhkan bagi orang yang puasa untuk melakukan siwak setelah zawali samsi, setelah tergelincirnya matahari. Kira-kira ya sedikit ya, setelah masuk waktu duhur, pada zawal, setelah masuk waktu duhur itu dimakruhkan ya, melakukan siwakan. Ini adalah pendapat dari Syekh Abu Qasim Al-Ghazi, pengarang dari Matan Takrib, juga pendapat dari Imam
Ar-Rafi'i. Nanti hukum makruh itu akan hilang setelah huruf bisamsi, setelah maghrib. Sunnah lagi. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i dan juga pengarang dari kitab Matan Takrib, kalau sudah masuk zawali samsi, masuk waktu zuhur bagi orang yang puasa, itu malah dimakruhkan melakukan siwakan. Termasuk melakukan sikat gigi. Kita lanjutkan. Waktu rolan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi adamal karohah ing ora onone hukum makruh mutlakon kelawan mutlak. Nah ini. Kalau menurut Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Maki, ini tidak ada hukum makruh secara mutlak. Artinya bagi orang yang puasa atau tidak puasa, baik waktunya sebelum zawal atau setelah zawal, itu tetap tidak ada hukum kemakruhan, tetap disunahkan untuk melakukan siwakan. Sekali lagi, karena siwak itu juga mencakup sikat gigi, maka sikat gigi juga tidak dimakruhkan setelah waktu zuhur menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi ada perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ikut yang mana? Monggo kerso, silahkan. Kalau saya ikut yang mudah karena Imam An-Nawawi itu juga pendapatnya sangat kuat. Kalau terjadi perbedaan antara ashabus Syafi'i, santri-santri pengikut Imam Asy-Syafi'i, maka pendapat Imam Nawawi ini yang didahulukan daripada pendapat Imam Ar-Rafi'i dan pendapat imam yang lain. Perlu diketahui, nama Nawawi itu ada dua ulama besar. Satu An-Nawawi Al-Maki, yang kedua Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini sama-sama ulama besar. Kalau yang satu itu memang asli dari Makkah, hidup di Makkah. Yang satu adalah asli dari Indonesia, dari Banten, kemudian belajar di Makkah, terus menjadi mufti ulama besar di Makkah. Periodenya kalau tidak salah periode Mbah Khalil Bangkalan atau atasnya sedikit. Ada yang ngomong cerita seangkatan, ada yang ngomong Mbah Khalil itu pernah nyantri juga ke Mbah Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, orang dulu itu memang biasa, bertukar ilmu itu biasa. Bertukar ilmu biasa. Jadi seperti itu. Kalau menurut Imam An-Nawawi tidak ada hukum kemakruhan bersiwakan, bersikat gigi setelah zawali samsi atau setelah masuknya waktu zuhur. Boleh sampean melakukan sikat gigi jam 2 siang, Anda sedang puasa Ramadan, boleh. Yang penting hati-hati saja, jangan sampai air itu masuk ke dalam tenggorokan. Kalau Anda ceroboh ya, semua karena ceroboh, itu akan mendapatkan hukuman dari syariat, puasanya akan batal. Tapi kalau Anda tidak ceroboh, melakukan dengan sewajarnya, ketelanjur, kalau ketelanjur mlebu dewe, kita tidak sengaja untuk itu dan juga tidak ceroboh, maka akan diampuni oleh syariat. Istilahnya secara singkat, kalau kita sikat gigi sebelum zuhur itu semua memperbolehkan, baik Imam Nawawi ataupun Imam Ar-Rafi'i. Kalau setelah masuk zuhur, maka ada dua pendapat. Menurut Imam Ar-Rafi'i makruh. Kalau menurut Imam An-Nawawi Al-Maki boleh, tetap sunnah, tidak ada kemakruhan secara mutlak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ay aswaku fi thalathati mawadhi'a asyadu istighfaban.
min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fami min azmin